Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya tentu kita masih terpilih menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, sehingga kita masih diringankan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah yang Allah menjanjikan melalui nabinya, illa nazalat alaihimus sakinah, bakal dikai ketenangan, kemudian wasiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat, hafathumul malaikah, kemudian dikasih naungan atau dikasih apa istilahnya, tutupan dengan sayap-sayap malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan sekali agenda saya akan memiliki hari Kamis pertama tiap bulan insyaallah. Maka saya diminta untuk memberikan materi terkait tazkiyatun nufus, yang artinya adalah penyucian jiwa. Dan dalam hal ini bukan berarti kula pun terus pun resik wonten mboten. Artinya ten mriki kita belajar untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi SAW tentang penyucian jiwa, karena memang disebutkan di dalam Al-Quran qad aflaha man tazakka. Nanti juga ada disebutkan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung atau beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tazkiyatun nufus, di situ ada kata nufus, an-nafs, jamak dari nafs yang artinya nafsu. Nah, kita melihat apa definisi dari nafsu. Kita sebagai orang Indonesia, ketika kita melihat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ada 4 definisi terkait dengan nafsu. Yang pertama, keinginan atau dorongan hati yang kuat, itu disebut sebagai nafsu juga. Misalnya semangat yang besar untuk mencapai sesuatu, atau kalau kadang kita pernah dengar, wah kamu bernafsu sekali, bernafsu pengen jadi murah misalnya, terdorong, atau bernafsu pengen jadi pejabat. Kemudian yang kedua, dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu yang kurang baik. Jadi kalau yang pertama tadi mungkin masih bisa bermakna positif, tergantung caranya. Pengen jadi lurah, tapi kalau kemudian caranya jelek ya jadi jelek, tapi nek caranya baik-baik aja ya insya Allah baik. Nah, kemudian yang kedua, dorongan hati yang kuat untuk melakukan hal yang kurang baik. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia nek kurang baik terus ada tambahannya, jadi hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, nafsu juga merujuk pada selera atau gairah. Nah, misal nafsu makan, aku ora nafsu ling mangan gitu kan. Maka itu enggak ada konteks negatif positifnya, tapi lebih kepada ya lagi enggak pengen makan. Artinya makan itu bukan perkara yang kemudian selalu baik, juga bukan kemudian perkara yang jelek gitu, tergantung kebutuhannya. Kemudian yang keempat, ya, diterjemahkan juga sebagai panas hati atau kemarahan yang menggambarkan emosi yang berlebihan. Itu juga dianggap sebagai orang yang penuh nafsu, nafsu untuk melukai, menyakiti, ya, itu yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menggunakan kitab Lisanul Arab, kitab bahasa Arab, maka yang namanya tazkiyatun nufus itu kan bahasa Arab, maka kita kembalikan ke definisi Arab. Maka nafsu atau nafs diartikan sebagai jiwa. Jadi tazkiyatun nafs membersihkan jiwa, jiwa atau roh yang mana di dalamnya mencakup hasrat dan kecenderungan jiwa. Nah, sehingga sering disandingkan dengan hawa nafsu, yang berarti keinginan atau kecenderungan yang melenceng dari kebenaran. Jadi ini sinkron sama definisi bahasa Indonesia. Jadi kalau udah hawa nafsu, nah itu biasanya ke arah negatif gitu.
Kemudian kombinasi antara nafsu dan hawa menggambarkan dorongan yang muncul dari jiwa seorang yang bisa mengarah kepada kebaikan jika dikendalikan atau sebaliknya jika dibiarkan tanpa batas. Artinya kita sebagai makhluk ini didefinisikan sebagai manusia karena kita dibekali hawa nafsu. Malaikat kan boten, dan maka manusia dibekali hawa nafsu sehingga kalau dilampiaskan dengan cara yang baik dan benar insya Allah aman, tapi kalau tidak maka itu sebuah kekeliruan. Nah, para ulama, kalau dari definisi para ulama, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya nafsu atau hawa nafsu adalah kecenderungan alami manusia yang harus dikendalikan dengan akal dan agama. Jadi ibarat sapi, ya, itu cara mengendalikan itu dikendalikan oleh talinya, kelohnya, dan juga peternaknya atau orangnya. Maka nafsu harus dikendalikan dengan akal dan agama. Dan kalau tidak dikontrol, maka akan menyebabkan kerusakan. Itu Imam Syafi'i. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguraikan bahwa nafsu adalah keinginan duniawi yang bertentangan dengan ketundukan kepada Allah. Jadi orang kalau melampiaskan nafsunya, itu berarti dia sudah tidak sesuai realnya. Karena realnya adalah manusia itu diciptakan untuk ibadah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Sehingga penting untuk mengendalikan nafsu sebagai bentuk takwa. Jadi takwanya seorang hamba, kembalinya seorang hamba menuju hakikatnya, yaitu beribadah, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, itu ketika bisa menundukkan hawa nafsu. Kemudian Al-Qurtubi menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu sebagai bagian dari upaya menjaga diri dari perbuatan dosa. Niku Al-Qurtubi. Jadi kalau orang itu enggak mengendalikan nafsunya dengan baik dan benar, maka kecenderungannya adalah terjerumus dalam dosa. Kemudian Imam An-Nawawi menekankan pentingnya mengendalikan nafsu agar tidak membawa kepada keburukan. Jadi orang-orang yang melampiaskan nafsu tanpa kendali itu buruk. Buruk ya bisa bermakna dosa, bisa bermakna merugikan orang lain, bisa bermakna dua-duanya, dosa dan merugikan orang lain. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia menjelaskan bahwa hawa nafsu bisa menjadi musuh bagi jiwa yang sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Jadi setiap kita punya nafsu, kalau nggak dikelola dengan baik maka berbahaya. Kemudian kayak Syekh bin Baz, ulama Saudi Arabia, menyatakan bahwa hawa nafsu adalah penghalang seorang muslim untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan. Jadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu biasanya itu nggak ada kebaikan dan nggak ada kebahagiaan. Makanya orang kalau kemudian ngapunten sudah menikah, kok tidak mencukupkan dengan pasangannya, akhirnya gubrah ke pasangan orang lain, termasuk pasangan sendiri ya gubrah, gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau dari pendapat ahli psikologi Islam, Profesor Malik Badri, beliau mengatakan yang namanya nafsu, yang namanya nafsu adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Jadi hampir mirip dengan perkataan ulama-ulama yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian ayat dan hadis yang mendukung statement-statement tadi, yaitu Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa menahan hawa nafsu adalah bentuk ketakwaan yang akan membawa ke dalam surga. Artinya ketika kita dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kalian diciptakan wahai jin dan manusia untuk beribadah, maka agar senantiasa terus bisa beribadah maka perlu mengendalikan hawa nafsu. Ketika itu tidak dikendalikan, maka otomatis orang akan jauh dari ketakwaan. Ketika jauh dari ketakwaan, maka biasanya lupa hakikat sebagai hamba Allah. Makanya dalam berita yang rame itu kan, udah pensiun gitu kan, jadi makelar kasus gitu kan, kemudian ditemukan duit hampir 1 triliun di rumahnya gitu. Itu kalau di dalam Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang seperti itu jama'a malau wa adada, dia mengumpul-kumpulkan harta dan setiap hari dihitung, dan dia nggak mandek gitu kan.
Padahal kalau pejabat pensiun itu kan 60 tahun. Kalau misal dia udah pensiun 3 atau 5 tahun berarti udah 65. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqallu ma yujizu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Artinya jane nggih, Pak niku umure nggih mboten mungkin nganti 100, mboten mungkin insyaallah gitu kan. Nah, maka kalau sak triliun niku dintekke dhewe sak matine insyaallah gitu turah kathah gitu. Tapi ya tetap kurang gitu. Karena ya itulah manusia, mengumpulkan dan menghitung. Tujuannya apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia merasa ketika hitungannya itu banyak, mungkin kalkulatornya nanti nilai kurang gitu kan, maka dia merasa hidupnya akan bisa kekal gitu. Semuanya bisa dibeli. Coro gegere bengkong ya iso tuku geger gitu. Coro misal matanya sudah kurang baik ya bisa beli mata gitu kan. Perasaan dia ngoten niku. Tapi yang namanya maut gitu kan, bahwasanya aina ma kuntum walau kuntum fi burujin musayyadah, dimanapun kamu berada walaupun kamu sembunyi di dalam benteng gitu kan, ya maut itu tetap akan datang gitu kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati gitu. Makanya kalau salah satu masjid niku enten bapak niku umurnya baru 59 tahun, itu mengelola badan usaha milik masjid. Hari Selasa malam kula ngisi ten niku pas ajeng sholat maghrib kula jagongan gitu kan. Besok paginya subuh masih subuhan gitu. Terus jam setengah 7 atau jam 7 kurang itu pamit sama putranya pengen leyeh-leyeh sekedap gitu kan, mungkin saking ngantuknya gitu kan. Begitu tidur setengah 9 digugah pun mboten enten gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kita nggak pernah tahu jadwal malaikat maut itu datang. Maka orang-orang yang cerdas, kata Nabi SAW, ya al-qayyisu, orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati dan tidak cuma mengingatnya, summa ba'dahu isti'dadan, dan setelah ingat mati dia pun mempersiapkan bekalnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya itu bisa tunduk dengan apa yang aku bawa. Artinya ketika kemudian setiap kita punya nafsu kepada lawan jenis dan agama mengatakan yang halal adalah yang ada ikatan pernikahan, maka iman kita akan sempurna kalau kita kemudian melampiaskan nafsu itu ke tempat atau ke pasangan yang sah gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan fi bid'i ahadikum sodaqah, dalam kemaluan istrimu ada sodaqah. Dan para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ketika kami mendatangi istri kami dapat pahala? Kata Nabi, bukankah kalau kamu datangi yang haram kamu dapat dosa? Maka mereka menjawab, iya. Maka demikianlah ketika kamu datangi istrimu, maka kamu akan mendapatkan pahala sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang muslim ini paham benar bahwasanya Nabi mengatakan imanmu nggak sempurna sampai kamu mengikuti apa yang aku bawa dalam berbagai macam konteks dan rumusnya dan tata caranya, maka ketika kita mendudukkan nafsu kita dengan cara yang benar, insya Allah dapat pahala. Apun tentang niki jenengan di suguh niki wedang niki, ketika kita minum minuman haram kita dapat dosa. Maka ketika kemudian panjenengan nawaitunya ngunjuk niki karena ora pengen ngisi lambung kita dengan minuman haram, makanan haram, maka insya Allah setiap teguk dan setiap suap apa yang kita masukkan dalam tubuh kita berpahala. Napa boleh nek nanti ngucap napa bismillah, nek rampung alhamdulillah, itu jelas berpahala. Demikian halnya ketika tadi urusan nikah, urusan nafkah ke keluarga. Kenapa kok pilih macul neng sawah Pak gitu kan? Kok ora korupsi wae gitu kan? Nah, kalau jawabannya adalah karena saya pengen mencari yang halal, maka insya Allah setiap suap yang dimakan keluarga kita itu akan menjadi pahala buat suaminya, kepala keluarganya yang mencari. Tapi sebaliknya kalau kemudian pokoknya rumusnya yang penting akeh go mulih gitu kan, dan kemudian ngapunten pasangannya kalau garwane
nggawane ora akeh terus malah protes kok mung semene gitu kan. Maka akhirnya sebagian laki-laki terfitnah untuk korupsi, untuk mencuri, untuk menjadi makelar kasus dan seterusnya. Maka yang terjadi ya nggak akan berkah, berapapun akan kurang, dan biasanya nggih enteke nggih ten dalan-dalan sing mboten bener, termasuk judi online gitu kan, yang awalnya cuma ratusan juta jadi ratusan miliar, sekarang jadi ratusan triliun transaksinya. 2024 itu menurut PPATK itu transaksinya meningkat 200% daripada 2023. Dan jenengan mungkin ya sudah sering mendengar berapa banyak orang bunuh diri, berapa banyak orang bunuh orang gitu kan. Bahkan ada ibu yang tega gantung anaknya karena stres mikirnya bojone kok kayak utang bergoro judi gitu kan. Sampai yang belum lama ada seorang laki-laki yang terlilit utang judi juga, terus akhirnya order gokar, begitu numpak dipengubengke terakhirnya gulune digorok niku sopire gitu. Nah itulah manusia ketika dibekali nafsu tapi tidak ditoto sedemikian rupa, maka yang terjadi kerusakan demi kerusakan yang panjenengan saksikan. Dan kalau enggak kita ikut menjaga, khawatirnya itu kemudian akan terjadi di dalam rumah kita masing-masing yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Makanya pentingnya seorang muslim untuk memahami hal-hal ini untuk kemudian menata agar jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terlalu banyak dalil yang menyebutkan tercelanya menuruti nafsu yang tercela. Jadi ada nafsu yang baik yang dilampiaskan ke tempat dan cara yang baik, tapi ada juga nafsu yang kemudian menjadi tercela karena dilampiaskan dengan cara dan tempat-tempat yang tidak benar. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, aksarul fitnati hawan nafsi wa masaibud dunya. Yang pertama, sebesar-besar fitnah adalah hawa nafsu dan musibah dunia. Imam As-San'ani dalam Subul Salam mengatakan bahwasanya hawa nafsu merupakan ujian terbesar bagi manusia, lebih dari sekedar musibah dunia. Artinya ada orang-orang yang ngapunten mungkin dapat musibah dunia, mungkin kecelakaan, mungkin apa, tapi kemudian dia tetap istiqomah di atas jalan yang benar sampai Allah kemudian wafatkan di atas husnul khotimah, maka itu insya Allah lebih baik daripada kemudian diberi kesehatan gelimang harta tapi tidak di atas rel yang benar. Makanya tadi kalau kemudian hakim, kalau ngomongkan hakim itu kalau memutuskan perkara, umpama dia membangun keputusannya di atas saksi dan bukti yang ada tanpa ada manipulasi, maka insya Allah keputusannya, apakah keputusannya salah ataupun benar, dia dapat pahala. Nek salah pahalane 1, nek benar pahalane 2. Tapi kok kemudian dia sudah menjual belikan perkara, udah itu neraka di depan mata. Makanya yang menjadi hal yang harus difahami adalah gak bisa pejabat itu kemudian diujo dengan dunia dengan harapan dia gak menginginkan dunia. Gak mungkin, karena Nabi SAW sudah menaskan bahwasanya ketika ada 2 orang pemuda, 2 orang laki-laki yang kemudian berjalan mendapati satu gunung emas, maka dia akan berkata kepada temannya, ayo kita jalan lagi, barangkali kita nanti nemu gunung emas yang kedua. Maka jiwa nafsu kalau kemudian dituruti ya pengennya orang entek gitu. Makanya yang 1 triliun itu kan kurang sekian miliar. Apakah kemudian naik komplit 1 triliun dia berhenti? Enggak gitu kan. Karena ya itulah nafsu gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan musibah terbesar, fitnah terbesar umat adalah hawa nafsu ketika diperturutkan dengan cara-cara yang tidak benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bahkan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43 sampai mengatakan bahwasanya ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Apakah kamu akan menjadi pelindung atas orang tersebut? Makanya sampai ada orang yang bunuh orang, neng dia nggak pengen dihukum, akhirnya nyuap hakim, piye corone gitu kan. Sampai ada orang yang kemudian
punya istri jane, istrine yo ora elek jane, tapi dia pilih berzina dengan wanita yang yo rayu gitu kan. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, syaitan itu pinter sekali memoles gitu. Memoles sesuatu yang jelek menjadi terlihat baik, memoles sesuatu yang salah seolah-olah itu menjadi benar. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ayat ini mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dapat menjadikan seorang tersesat, bahkan menyembah nafsunya menjadikan Tuhan, diperturutkan gitu. Piye carane sampai seorang Kapolda Teddy Minahasa barang bukti sabu 5 kilo dijual gitu kan ya. dan seterusnya. Pokoknya kalau gateknya kayak gitu-gitu tuh nggak ada selesainya, karena setiap orang berusaha menuruti hawa nafsu, sedangkan nafsu nggak pernah selesai. Makanya sebagian ulama mengatakan orang-orang yang mengejar dunia menuruti hawa nafsu itu kayak orang yang minum air laut, koyo-koyo ngelake ilang ning begitu sing diunjuk niku pun telas yo ngelak melih. Sebagian ulama berpendapat seperti orang yang mengejar bayangan, sekencang apapun dia lari, dia nggak akan pernah bisa menginjak bayangannya. Makanya orang yang terbaik adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan, yaitu melalui agamanya. Sehingga majelis ilmu itu menjadi syarat agar kemudian kita bisa menundukkan hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Al-Jasiyat ayat 23 bahwasanya ada sebagian orang yang karena tingkah polanya menundukkan, mengikuti hawa nafsunya menjadikannya Tuhan, maka akhirnya Allah membiarkan dia tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan ini kita dapati orang-orang yang kemudian awalnya belajar mabuk dengan bir gitu kan, dia merasa kurang kuat, akhirnya dia nyari ciu kurang kuat, terus dia nyari yang lebih tinggi lagi kadar alkoholnya, sampai ada sebagian orang arep nuruti itu randedet, akhirnya beli alkohol medis, tambahi banyu, enten sing tambahi Coca-Cola, parah meleh enten sing tambahi bensin kayak autan gitu, mati gitu kan. Dan itu kadang kalau mati ya enggak cuma 1 2, kadang 14 orang, 10 orang, 9 orang, rombongan gitu kan. Jadi orang mau piknik tok sing rombongan itu. Mau ke neraka aja juga rombongan itu. Maka yang harus kita pahami bahwasanya hal-hal seperti ini karena orang-orang ini tidak paham bagaimana kemudian nafsu itu harus dikendalikan, bukan malah dituruti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Katsir Al-Imam mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat ini menunjukkan kecaman terhadap orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mempertimbangkan petunjuk Allah. Terus pokoknya aku anggar seneng gitu, pokoknya aku anggar oke gitu kan, bojone tanggane ya ora apa-apa sikat gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami, jangan sampai kita seperti itu gitu kan. Rapopo iki lemahe tanggane disok gitu kan. Sampai ada orang itu cerita sama saya itu, yang namanya sawah itu kan galengan pematangnya kan lurus-lurus itu. Itu kalau musim tanam itu kan dipaculi, diresiki sukete gitu kan. Begitu galengannya udah tipis kan kudune ditambahi biar tabel, biar resik itu. Itu mboten, sawahnya dikai banyu, begitu galengannya rada empuk, disuruh ngangge pacul. Akhirnya galengannya ini kemeteng ngoten, menggok ngoten. Nah itu kalau dilihat pakai mata telanjang aja wis ketok iki ora bener gitu. Dilek iki yo nesu gitu. Lah iki galengane kok meteng, ora mung wong sing meteng, galengan barang meteng gitu. Ya ora ya sing ngene iki wong BPN-e notone ngene iki kok. Jadi hal-hal seperti ini nih nyata. Dan akhirnya yang terjadi ya perkelahian, berantem di jalanan. Kita dapati orang-orang yang kemudian gak bisa puas dengan keadaannya, sampai kemudian berlomba di jalanan,
sikut-sikutan, balapan gitu kan. Kadang saya sampai nggak habis pikir, kadang ada jalan kayak di Jakarta itu, jalannya kan macet itu mbok mobil atau motor sebagus apapun itu bukan bakalan bisa gimana-gimana gitu. Niku nggak enten mobil atau motor ya wung wung wung. Ya kita jalan pelan-pelan gitu. Ketemunya ning lampu merah ya sama gitu kan. Itu kan menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang kemudian cuma pengen memperturutkan hawa nafsu ben ketok piye gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Qasas ayat 50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sangat sesat. Allah mengatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau kemudian dikasih tahu yang benar kau nggak mau, maka ya pada akhirnya cuma hawa nafsu yang diturutkan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Imam Asy-Sya'di mengatakan dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini menegaskan bahwa orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan lebih memilih hawa nafsunya berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya ketika panjenengan melihat orang-orang yang dinasehati nggak mau, itu ya kita hanya bisa ngelus dodo dan akhirnya sawang sinawang. Ya wis nek emang ra gelem manut, delok wae kok akhirnya seperti apa. Kemudian pada Quran surat Shad ayat 26, Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Dawud, inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di bumi ini, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Jadi seorang nabi diminta untuk memberikan keputusan dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena itu menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi belum lama ceritanya ada seorang teman yang kemudian bertanya sama saya gitu. Mas, saya punya tetangga saya itu mupoh anak gitu. Jadi dia suami istri nggak punya anak gitu. Akhirnya mupoh anak kecilik nganti gede, anaknya lanang ya mung siji kuwi tok gitu. Dan kemudian saudara-saudaranya sudah ngincim gitu loh. Bahasane kudune dulurku lanang kenek mati, kudune aku entuk warisane. Tapi gandeng saiki duwe anak, hasil mupoh, ya kemungkinan akan dikasihkan ke anak angkatnya itu gitu. Nah, mulailah ada gesekan, mulailah ada kebencian, mulailah ada ganjelan-ganjelan yang bisa menjadikan perselisihan dan bahkan permusuhan gitu kan. Maka kemudian ditanyakan kepada saya. Kemudian saya bilang kepada beliau bahwasanya anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung. Sehingga ketika statusnya anak angkat, maka tidak boleh diberikan warisan sampai full. Maka fasilitas atau caranya adalah anak angkat itu bisa mendapatkan wasiat, dan wasiat hanya maksimal 1/3. Yang 2/3 dibagikan kepada ahli waris. Terus saya bilang kepada beliau, kalau mau pakai apa yang saya sampaikan, insya Allah mboten enten sing rusuh. Tapi nek tetap kekeh dengan rumusan sendiri, dengan karepnya sendiri, maka insya Allah bakalan rame geger gitu. Dan ya wallahualam, saya sudah menawarkan diri nek emang kerso kita bisa datang gitu kan untuk menjelaskan itu, nek kerso gitu kan. Tapi sampai hari ini tidak ada tawaran untuk datang ke situ. Ada lagi yang semisal dengan itu juga sama. Bapak-bapak udah sepuh, umur 70-an gitu. Sawahnya banyak sampai 20 patok. Punya adik perempuan, pernah nikah tapi cerai. Saya lupa apa cerai mati apa cerai hidup gitu. Yang jelas di akhir hayatnya adik perempuannya ini sendirian dan juga nggak punya anak. Dan akhirnya meninggal. Dan meninggal punya sawah sampai 14 patok, banyak gitu. Dan kemudian saya dipanggil untuk kemudian menjelaskan duduk masalah harta ini seperti apa ya. Saya sampaikan
bahwasanya ketika ini warisannya tetap harus dibagi. Nah, si bapak itu kemudian bilang sama saya, kok enak yo bocah-bocah kayak orang ngerti rekosone ning golek biyen ngerti-ngerti entuk gitu kan. Ya saya bilang, Pak, yang namanya warisan itu adalah hak orang yang memang menjadi ahli waris. Apakah jatuhnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan atau mungkin ponakan? Nah, ini tuh nanti harus didetailkan. Saya minta datanya, nanti saya hitungkan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah panjenengan harus paham bahwasanya yang namanya keberkahan itu enggak selalu sinkron dengan jumlah yang banyak. Artinya kalau kemudian ngapunten itu mau jenengan krekep dhewe 14 patok itu enggak jenengan bagi, tak jamin itu enggak berkah itu. Tapi kalau jenengan mau bagi dan sedangkan jenengan adalah saudara laki-laki, saya yakin jenengan akan untuk dapat banyak gitu kan. Walaupun nanti ada sebagian yang harus jenengan bagi ke saudara-saudara yang lain, maka insya Allah itu jauh lebih baik dan lebih berkah daripada tidak jenengan bagi. Akhirnya benar dikerekep, nggak mau bagi. Saya sering nanya sama putrone, saya dikabari katanya bapak itu kecelakaan. Ya untungnya belum meninggal, artinya masih dikasih kesempatan untuk bagi gitu. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, ketika panjenengan ngapunten, Nabi mengatakan umur umatku itu 60 sampai 70, kok jenengan sudah lebih dari itu, maka monggo dicek. Ketika Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka ceklah setiap jiwa, setiap kita tentang amal yang sudah kita kerjakan. Maksudnya enggak cuman untuk nambah amal baik, tapi dicek apakah masih ada hitungan-hitungan PR-PR yang belum kita kerjakan, kedoliman-kedoliman yang belum kita mintakan kehalalannya, atau hak-hak orang yang kemudian kita tahan. Karena hakikatnya yang namanya akhirat itu harus dibangun di atas akidah yang lurus, kemudian ibadah yang tulus, dan muamalah yang mulus. Artinya seorang muslim nggak boleh punya kedoliman sama orang lain, kemudian nggak boleh beribadah tidak ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tidak boleh punya akidah yang menyimpang. Ini sebuah paket yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Makanya panjenengan ketika bermajelis ilmu, panjenengan harus punya peta. Aku ki kudu sinau sing ndi, sing kurang sing ndi. Jangan sampai kemudian ngapunten jenengan di satu majelis sinau fikih salat, pindah neh majelis fikih salat meneh, pindah neh majelis fikih salat terus gitu kan. Sedangkan jenengan enggak ngerti akidah yang benar seperti apa, jenengan enggak ngerti muamalah yang benar seperti apa, jenengan enggak ngerti doltinuku sing benar seperti apa, jenengan enggak paham bagaimana kemudian berakidah yang lurus dan seterusnya. Ampun, wong ilat aja kita bisa nuruti kok. Artinya kalau sekarang jenengan dahar napa to niki? Napa? Setup. Jenengan pada setup, sesuk dikei setup neh paling ya wegah gitu kan. Ah iki wis ya gitu kan. Nah, ilat aja kita bisa nuruti kok gitu kan. Maka hati ya asupannya juga harus jenengan toto sedemikian rupa. Wong jenengan nek kok kan gula kayak mungkin diabetes gitu. Nah, akhirnya ngelongi gulane tambahi sing kecut-kecut gitu kan. Ben iso kuru generalmu kowe masih ngarepan kae gitu. Nah, maka itu aja jenengan bisa noto kok gitu kan, apalagi urusan hati. Ya, itu kudu ditoto. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat jelas ya. Ketika panjenengan tidak kembali kepada tata aturan yang dibawa oleh Allah, disampaikan oleh nabinya, yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nabinya melalui wahyu Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka insya Allah kerusuhan demi kerusuhan, keruwetan demi keruwetan itu akan menghampiri hidup kita. Maka ketika panjenengan sudah paham ini, kaidah ini, maka jangan ragu untuk kemudian mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Karena yang namanya Islam itu sempurna, nggak mungkin ada kekurangan. Dan Allah sudah memastikan itu dengan mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama sing mbok pilih kuwi wis sempurna. Wis tak cukupke kuwi dadi nikmatku. Terus tak ridho itu sebagai agama untuk kalian. Maka ketika panjenengan punya masalah dalam hidup, maka kembalikan kepada agama. Wa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau panjenengan punya urusan-urusan yang jenengan bingung, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jenengan bertanya sama Allah, belum tentu Allah menjawab. Lalu maksudnya apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada Quran. Terus kembali kepada Nabi gimana? Oh, Nabi sudah mati, sudah wafat, maka tentu kembali kepada hadis. Nah, siapa yang kemudian membawa Quran dan hadis ini? Yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmi, bertanyalah kepada orang-orang yang panjenengan percaya dia punya ilmu tentang Quran dan hadis dan kemudian bisa menjabarkan apa yang menjadi masalah panjenengan menggunakan kacamata Quran dan hadis. Insya Allah ketika itu jenengan ambil sebagai sebuah jawaban atas permasalahan kehidupan, insya Allah aman terkendali. Gak mungkin seseorang itu akan kemudian berada di sebuah kondisi yang salah,
apalagi sampai kemudian naudzubillah nggih nyandai dhewe kemudian pilih mati dan seterusnya, maka hal-hal seperti ini jauh dari kebenaran. Maka orang-orang yang bermajelis ilmu tadi disampaikan di awal, yaitu orang-orang yang kemudian mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah. Maka asas dari hidayah dan ketenangan jiwa salah satunya adalah melazimi majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syahwatun khafiyatun fi sadri rajuli minkum." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syahwat tersembunyi yang ada dalam hati seseorang di antara kalian. Jadi ada orang-orang yang kemudian memendam syahwat sedemikian rupa, memendam hawa nafsu sedemikian rupa, dan dia ibarat serigala lapar yang tinggal menunggu kesempatan akan menerkam mangsanya. Makanya panjenengan akan dapati orang-orang yang gila bukan otaknya stres atau apa, enggak, tapi lebih dia punya kelainan jiwa. Orang-orang yang ngapunten umumnya nggih sama laki-laki sama perempuan, laki-laki milih karo laki-laki, itu ya gila. Parah lagi ada yang kemudian milih karo wong mati, itu namanya nekrofilia. Parah lagi ada yang pilih karo kewan, itu namanya zoofilia. Parah lagi ada yang milih sama anak-anak kecil, itu pedofilia dan seterusnya. Maka penyakit-penyakit jiwa itu sekarang akeh banget itu. Ora karu-karuan. Bahkan ada sebagian orang yang ngapunten, nek istilahnya kalau mboten mudeng, nek enten psikolog ten mriki monggo dicandai. Jadi dia napa? Nek dulu begal dompet, saiki begal bokong, begal susu. Dan dia juga enggak peduli niku wong nom wong tuwa gitu. Enggak peduli niku napa istilahnya wong ayu napa elek, pokoke angger ketok megal-megal karo mentok saut gitu. Padahal disaut ya ora iso ketut to. Dia merasa mendapatkan kenikmatan dengan cara seperti itu gitu. Ada juga orang yang kemudian ketika melihat ada wanita-wanita ngapunten lemah yang jalan, lemah niki berarti nggih sepuh-sepuh pensiunan ngoten. Dicedaki, begitu wis cedak berdiri resletenge dibuka gitu kan. Niku napane niku ditokke niku. Hal-hal seperti ini banyak orang-orang sakit jiwa seperti itu. Maka orang yang kemudian memahami ini semua harus benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari orang-orang yang sakit jiwa seperti itu, dan tentunya jangan sampai ngapunten itu adalah anggota keluarga kita. Kalau memang sampai ada, wah itu benar-benar harus diterapi, nggak cuma ke psikiater, mungkin perlu diruqyah juga itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi itu khawatir sama orang-orang yang punya hawa nafsu yang disembunyikan. Dan ini nggak cuma urusan seksual ya, hawa nafsu untuk bunuh juga ada. Sampai ngapunten ketika hukum itu tidak kemudian diterapkan secara proporsional, orang membunuh vonisnya 15 tahun, bar niku menjalani 2/3 masa tahanan terus diculke, dan itu KUHP nggak direvisi-revisi padahal tinggalannya londo gitu kan. Maka yang terjadi ketika ada seorang bapak dibunuh oleh teman kerjanya atau koleganya, anak ejek cilik ngenteni. Begitu kemudian niki napine niki metu karena sudah menjalani 2/3 masa tahanan, anaknya goleki ndi wonge tak jak carok. Ternyata si mantan napi ini yo ngerti nek dinteni anaknya mantan korbannya itu. Akhirnya dia mengungsi ke lain kota. Setelah 3 tahun rumongsone wis lali bali. Begitu bali ya jenenge anak. Cah cilik itu kan ingatannya tajem toh. Makanya jenengan yang punya napa putu napa putra yang masih kecil-kecil kan tahfidz yang banyak, karena itu ingatannya tajam. Makanya sebagian tahfidz saya itu kelingannya ya mergo dulu TPA gitu loh. Nah maka kembali ke situ, ketika dia terekam dari kecil pembunuh bapaknya adalah si fulan, ya orang bakal hilang gitu. Namanya kelingannya kecil itu bener. Begitu kemudian orang itu merasa anaknya selali itu masuk rumah, kemudian kula nuwun ya mungkin ya sok assalamualaikum barang gitu. Begitu dibuka ke lawang, ya udah dari belakang dhek wis nggo celurit gitu kan, sabet gitu kan, selesaikan. Hal-hal seperti ini kita lihat di media sosial, di TV, di macam-macam media cetak segala macam, setiap hari menghiasi. Bahkan nek jenengan mau ngitung itu berita pembunuhan, enek sing sirai hilang segala macam, itu sehari itu minimal paling orang sampai ping 5 gitu. Minimal gitu kan. Kadang-kadang sampai 7, 10 gitu kan.
Ya itu nek di rata-rata kados ten India nih kok, pemerkosaan itu nek di rata-rata ten India niku setiap 4 menit terjadi satu gitu kok. Setiap 4 menit gitu. Dan nek niku sing diperkosa ayu niku sing garape ora mung siji, kadang wong 10, wong 15 gitu kaya nggo bancaan gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita jauhi, kita dandani, dimulai dari diri kita, kemudian kita sampaikan ke putra-putra kita. Iki ketok anakku mulai nuruti hawa nafsu iki, kudu direm. Ampun ditutke. Makanya saya sering mencontohkan ketika panjenengan sanggup nukokke motor 1000 cc, enten niku motor 1000 cc. Niku nek sekali digas niku iso mencolot biantere ra karo-karuan gitu kan. Jenengan sanggup duwe dik niku. Dan jenengan bisa melihat nek putra jenengan iki ditukokke motor elek wae ngebut, numpak pitontel wae ngebut, apa meneh motor apik ngebut gitu kan. Maka orang tua yang cerdas justru bukan yang nuruti, bukan, justru direm. Wes le, Supra wis cukup gitu kan. Supra wis cukup. Lah tapi nek anggur tak gas iki kabel gasnya pedot ya disambung gitu kan. Lah artinya kan kalau dia ngegas sampai pedot itu berarti kan dia benar-benar ngebut gitu kan. Makanya ada seorang anak yang kemudian sama orang tuanya dibelikan Ninja 250 cc, keluar pagi-pagi buantar karo-karuan Kaliurang. Begitu kemudian ada ibu-ibu umur ibu hamil muda 6 bulan keluar dari pom bensin ditenggel mati nganggon gitu. Ninjane sigar kalih, orangnya gagal otak gitu. Tentu orang tua yang mendapati anaknya kayak gitu tentu akan berpikir ngerti ngono ora tak tukokke ninja, tak tukokke pitontel kan gitu. Maka pripun, Bu? Sing mati sinten? Bocah nggih mati. Oh, jenengan ngertos. Oh nggih. Berita pas kula waca niku dereng mati. Pun saiki pun mati. Oh nggih pun. Berarti pun titik berarti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu nggih. Hati-hati. Sampai Nabi SAW takut hawa nafsu sing mbok sembunyikan. Karena yang tahu ya orangnya. Makanya nanti dalam bab pergaulan sesama manusia kita dilarang memupuk kebencian. Karena sampai ada orang yang menyimpan benci sama kita, wah wis gitu kan. Tinggal nunggu bledose gitu. Dan bledosnya itu ya terserah orangnya, macam-macam gitu kan. Maka Nabi itu sampai mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Imanmu enggak sempurna nek kamu enggak iso seneng ketika saudaramu seneng. Ngopo kok ketok sedih ta, Bu ngono? Kalau tanggane dhewe lagi bar tuku AC, mosok aku bendino kipasan gitu. Nah, berarti iman kita enggak sempurna kalau kita punya pikiran kayak gitu. Ya artinya ketika kita kemudian pengen mendapatkan iman yang sempurna, kita harus noto hati. Supaya kemudian tonggoku bar tuku motor anyar, alhamdulillah. Muga-muga selamat ning dalan ora. Tuku motor anyar, tak dongake tabrakan gitu. Ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun jam 8. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngajak rame? Monggo. Enten menapa? Niki soal materi ini berlanjut, jadi banyak nih. Ditutupke guys, tekan subuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari tangan Nggih, pripun? amalan menyelamatkan kehidupan kita sampai kita meninggal dengan khotimah. Nggih. Amalan yang bisa menyelamatkan kita agar kita meninggal husnul khotimah. Sebenarnya tadi klunya udah saya sebutkan. Niki nek misal saged ditumpuk telu, kula dikai siji dadi ra iso ditumpuk telu. Niki boten berarti terus njaluk loro meneh mboten. Jadi yang paling bawah itu akidah yang lurus, Pak. Kemudian yang di atasnya niki itu adalah ibadah yang tulus. Di atasnya niki muamalah yang mulus. Niki nek kula tumpuk gitu kan. Nah, makanya di salah satu masjid di daerah Ngoro Tengah Kriagen niku saya dapat jadwal niku 2 kali dalam sehari. Sabtu bar subuh kali Sabtu bar isak ngenten iki. Lah niku sing bar subuh niku ngomongke surga. Surga tok itu. Ya tentu dari awal sampai akhir, ngene pun rampung ngomongin neraka gitu. Nah, yang bar isak niku, saya mencoba untuk menjelaskan akidah yang lurus. Tapi sebelum penjelasan akidah yang lurus, saya jelaskan dulu yang paling atas, muamalah yang tulus itu seperti apa, muamalah yang mulus itu seperti apa. Seorang muslim nggak boleh mendolimi, nggak boleh menipu, nggak boleh korupsi, nggak boleh kemudian menyakiti orang lain, kemudian dagang harus jujur dan seterusnya, termasuk kaidah-kaidah perdagangan, termasuk urusan-urusan muamalah secara umum, makanan halal, makanan haram, kemudian pekerjaan halal, pekerjaan haram, itu saya jelaskan di awal ini.
Nah begitu nanti rampung nanti ke bawah. Ibadah juga nggak saya jelaskan semua, cuman secara umum ibadah itu harus gimana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, larangannya apa dan seterusnya. Nah begitu ini udah selesai, baru ngomong ke akidah. Akidah itu alhamdulillah saya secara pribadi itu ngajar di beberapa masjid itu kitab akidahnya beda-beda, tapi semua kitab akidah itu memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu isinya itu hampir sama, cuman makin kesini itu isinya makin banyak karena banyak aliran-aliran sesat. Nah, maka di salah satu masjid saya ngajarkan akidah Imam As-Sauri, kemudian ada akidah Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada akidah Imam Al-Muzani, kemudian ada akidah Imam Al-Kirmani dan seterusnya. Kalau di situ saya belum punya planning akidah imam siapa gitu, tapi insya Allah nanti isinya sama. Nah harapan saya akidah yang lurus ini kemudian diiringi dengan ibadah yang tulus, kemudian diiringi dengan muamalah yang mulus, ini kemudian memuluskan seorang melewati syirat. Sebagaimana yang sabdakan Nabi SAW, akan ada orang yang lewati syirat itu kayak kilatan petir, jeder langsung lewat tekan ngarep gitu kan. Tapi ada juga yang terseok-seok sambil digeret-geret nganggo napa niku pancing, yang nanti di situ ada besi-besi yang bengkok yang narik-narik orang itu untuk nyemplungi ke neraka niku nggih enten. Nah, ada sebagian orang ngapunten belajar akidah iki yo jos jane. Syirik wis wegah gitu. Tapi ya nek dol tinuku nek hitung-hitungan luput. Dia merasa sementing akidah lurus, boten. Justru dari muamalah ini juga harus dibereskan. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu nggak siapa orang bangkrut? Gitu. Para sahabat mengatakan orang bangkrut itu wong dodol yang nggak untung ya Rasul itu. Kata Nabi ora. Wong bangkrut ki wong sing biyen ning donya ibadah, amale akeh banget pahalane sak pirang-pirang, tapi kemudian mlebu ning akhirat ditekake wong sing didolimi si A, si B, si C. Kemudian apa yang terjadi dari kedoliman itu ditegakkan keadilan dengan cara pahalanya diambil, dipindahke. Ternyata sing ngantri didolimi jik akeh meneh, tekake meneh, sampai akhirnya yang terjadi dosa orang-orang yang didolimi diambil, dipindahkan kepada dirinya. Maka ketika muamalah ini nggak benar Pak, ini bisa kemudian menghabiskan pahala kita di akhirat. Satu. Tapi kalau kemudian yang tengah Pak, yang tengah tadi ibadah, kalau kemudian nggak tulus, nggak benar juga ibadahnya, alias riak, ngapunten, maka ketika seorang itu riak sholat, maka sholatnya yang batal pahalanya. Riak haji umrohnya yang batal. Riak kurbannya yang batal pahalanya. Riak infak sodakohnya yang batal, hanya pada yang diriaki. Nek riak kabeh ya batal kabeh berarti. Nah yang parah adalah yang akidah ini. Artinya kalau ini tadi kalau tumpuk telu, terus akidahnya bengkong gitu kan. Akidahnya bengkong, ibadahnya yo wapi, muamalah wapi, tapi DE berbaiat sama Nabi palsu gitu kan. Nah, kan enten to piye ngoten niku to. Sampai ten daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat niku enten piyai ngapunten mengaku Nabi jenenge Tugimin gitu kan. Nah, Tugimin lho Pak gitu. Ngapunten iki nek enten namanya Tugimin atau garwane Tugimin. Nah Allahumma sholli ala Muhammad kan penak, nah Allahumma sholli ala Tugimin itu kan penak gitu kan. Dan namanya Tugimin gitu kan. Nah kok nanti berbaiat sama dia, muamalahnya api, terus ibadahnya api. Maka niki nek kula geret ngoten. Sing loro mau terus enten dhuwur, kira-kira yang terjadi napa? Napa? Ambruk. Makanya Allah mengatakan la in asrakta la yahbatuna amaluka wala takunanna minal khosirin. Nek kowe wani berbuat kesyirikan, tak busek kabeh amal-amalmu iki. Jadi enggak cuman salate poso kabeh saeneng-enengi dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Maka akidah ini memang vital betul. Tapi jangan sampai kita akidah wis bener tapi muamalahnya berantakan. Ngutang ditagih malah nesu gitu kan. Etok-etok lali gitu kan. Lali kok aku renek ra tau ngutang kuwi ya. Terus napa wau hitungan warisan dudu hake dijikuk. Kan ngoten niku nggih. Padahal yo ngapunten ya munggah kaji, anggar korban ya korban sapi sosok ya dhewean sapine gitu kan. Maka ini tadi Pak, 3 ini secara umum. Nah, detailnya tentu kembali kepada masing-masing panjenengan. Panjenengan bagian mana yang belum paham? Akidah yang lurus rong paham, kamu gak belajar akidah yang lurus. Oh ibadah yang tulus rong paham, kamu gak ibadah yang mana yang jenengan belum paham? Tata cara sholat kah? Sampai ada di satu masjid itu saya kajiannya kitab hadis Arba'in Nawawi. Tapi kemudian ada bapak-bapak sing nyedaki kula, Mas, kula iki salat sekian puluh tahun. Aku pensiunan guru SMP Jaten. Mbok dilihen sing rencange. Nah niku
Nek aku rumangsa salatku kok ketoke kaya ini ra bener itu. Mbok jenengan ngajari masalah salat. Oh nggih siap kula ajari. Jadi sambil nyelesaike hadis arba'in niku, nah tengah-tengahnya kula selipi bab salat gitu kan. Nah ternyata enten piyai sing dari masjid lain kula kajian ten niku dugi gitu kan. Ten masjid niku kula pun ajari bab salat. Dadi kula nek ajeng ngajari salat ngenteni dhek mboten mangkat gitu. Mergane mesake mungkin nek krungu meleh gitu. Wong dhek niku ajeng sinau sing hadis arba'in. Nah, artinya ngoten niku Pak. Dadi kados daharan lho. Niki setup gitu kan. Nah, jenengan sesuk ketoke sego goreng lah gitu. Masuk setup meneh ngono. Nek ususku apa bundet gara-gara makroni. Padahal usus bundet ya, mboten enten usus sing mboten bundet gitu. Mekaten ya, Pak. Ngoten. Monggo Ibu, Bapak kula obral niki. Pun mboten enten. Nek mboten enten kita tutup dengan doa. Saestu, Tit? Nggih. Siap. Kula tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ja'al kuburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufaran min khufarin niran ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih azwajana wa aslih auladana wa aslih aba'ana wa aslih ummahatana wa aslih asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim as-sabra ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil as-sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasikun fa innahum qaumul mufsidun ya dzal quwwatal matin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taytana ya khairar razikin ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardana. Allahumma asfi mardana. Allahumma asfi mardana wa qdi duyun
دوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من الربا، ونعوذ بك من الزنا، ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المعثم والمغرم يا غني يا حميد. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من السمعة، ونعوذ بك من الكذب، ونعوذ بك من الشرك، ونعوذ بك من الظلم، ونعوذ بك من سوء الأخلاق، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجمعنا في جنتك جنة النعيم، جنة الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأولئك حسن أولئك رفيقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك أنت السميع الدعاء، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آخر kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.